Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah ya, baik. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah modul ajar atau bahan ajar IPAS atau pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 4. Nah, di sini untuk semester 2 di topik C bab 7 yaitu tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, bagi teman-teman PPG Prajabatan, ini sudah tidak asing lagi bahwa ini adalah salah satu tugas ujian tengah semester. Nah, tentunya pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional ya. Kenapa saya ingin membagikannya? Karena saya sebelumnya saya juga mencari-cari modul melalui YouTube tapi tidak menemukan, sehingga saya merancangnya sendiri. Kemudian di sini saya menggunakan media atau aplikasi Canva ya dalam menggunakan atau dalam merancang modul ajar elektronik ini atau dalam yang kita kenal adalah e-modul. Ya, di sini oh iya, nanti kalian sebelumnya menggunakan template-nya itu A4 ya. Supaya nanti dalam PDF-nya itu sudah A4. Kemudian untuk halaman yang kedua setelah cover adalah kata pengantar. Nah, kata pengantarnya bisa kalian screenshot ya. Di sini juga di kata pengantar ini lebih tepatnya kata pengantar yang memuat KSE-nya. Jadi sudah memuat komponen-komponen Castle. Ya. Kemudian juga ada penjelasan tentang bab 7 atau penjelasan tentang materi yang akan dipaparkan pada modul ajar ini. Kemudian juga di sini ada daftar isi. Nah, jadi sebaiknya kalian jika menuliskan daftar isi itu di akhir kegiatan ya, karena nantinya biar memudahkan saja dalam menuliskan halaman di setiap subbabnya. Jadi biar mudah seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada tujuan pembelajaran. Seperti biasa dalam sebuah materi pasti memiliki tujuan pembelajarannya atau capaiannya. Nah, di sini saya juga memiliki maskot. Nah, maskotnya ini kalian bisa pilih di elemen Canva. Nah, untuk teman-teman PPG Prajabatan itu Canva-nya itu sudah sudah berintegrasi dengan akun belajar. Jadi segera cek email di Gmail tepatnya bahwa kalian itu sudah memiliki akun belajar ID yang bisa mengakses Canva secara profesional. Nah, berikut di sini ada penjelasan alur dari setiap halamannya. Misalkan di sini ada tujuan pembelajaran itu aspek KSE-nya itu yaitu kesadaran dan pengelolaan diri. Nah, di sini peserta didik diharapkan untuk membuat tulisan tentang harapan di dalam bukunya masing-masing atau di dalam sticky notes untuk mempelajari topik ini. Jadi menuliskan terlebih dahulu harapan-harapannya. Mereka ingin belajar seperti apa. Kemudian juga di sini ada petunjuk penggunaan e-modul. Kenapa dikatakan e-modul? Karena di dalamnya nanti sudah memuat akses-akses sumber belajar lain seperti YouTube maupun nanti ada link Google Drive untuk menyimpan beberapa tugas untuk e-portofolionya. Di sini petunjuk penggunaan modulnya bisa kita lihat ada 6 poin. Nah, di sini poin-poin ini itu harus terintegrasi dengan aspek-aspek kompetensi sosial emosional. Ya. Kemudian selanjutnya di halaman 3 itu ada peta konsep tentang materi di bab 7 yaitu jual beli. Nah, kemudian di sini ada ayo berkreasi.
Nanti peserta didik diminta untuk menggambarkan raut ekspresi ya, jadi ekspresi senang, sedih, dan juga marah. Jadi di sini aspek keterampilan sosial emosional itu adalah kesadaran diri. Nah, sebelum belajar mereka harus mengenali dulu nih emosi yang telah dimilikinya. Nah, di sini juga ada kegiatan membaca. Nah, di sini saya membuat komik tentang warung. Nah, komik ini dibuat dari aplikasi Canva juga, yaitu kita bisa mencarinya dengan keyword komik atau komik edukasi. Nah, di dalam kegiatan membaca ini, aspek kegiatan sosial emosionalnya ini yaitu latihan pengelolaan emosi dan fokus. Jadi mereka itu harus fokus dalam membaca atau harus dapat membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu dari cerita komik ini gitu, untuk memasuki tahap selanjutnya. Tuh, di sini ibu guru atau maskot yang telah saya rancang ini bertanya kepada peserta didik. Nah, berdasarkan komik di atas, apakah sudah termasuk ke dalam kegiatan jual beli? Nah, untuk lebih lanjutnya kita buka modul ini ke bawah. Sebelumnya juga ada pertanyaan pemantik. Kemudian lanjut. Nah, ini sudah masuk materi jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Di sini ada gambar juga nih. Nah, gambarnya ini kalian bisa kreasikan di Canva. Ini seperti orang yang memakai celemek merah, kemudian ada yang memakai daster. Ini kalian bisa searching per elemennya secara mudah, dan ini bubble. Ini mudah sekali. Dan ini gerobak ini kalian bisa searchingnya itu market elemennya. Ini mudah sekali ya. Kemudian peserta didik bisa mencari sumber lain di link YouTube. Jadi untuk memahami lebih lanjut apa itu jual beli, mereka bisa melihat pengetahuan tentang jual beli di channel atau di link YouTube ini. Kemudian ini selanjutnya pengembangan dari yang sebelumnya, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada kegiatan pengamatan yang dikerjakan secara mandiri. Ini pengamatannya itu terjadi di luar kelas, sehingga nanti guru juga mendampingi keluar kelas. Kemudian nanti disimpan di dalam tabel ini data-datanya. Misalnya nama tempatnya itu yang ada di kantin, misalkan warung Ibu Uni misalnya. Warung Ibu Uni ini, warung Ibu Uni ya, Ibu Rudi lah misalnya ya. Warung Ibu Rudi ini memiliki ciri-ciri kegiatan jual beli yang seperti apa? Misalnya, Ibu Rudi menjual peralatan tulis. Nah, yang diperjualbelikannya misalnya apa saja peralatan tulis itu? Seperti itu ya. Itu contohnya. Kemudian ada ayo berdiskusi. Di sini juga mereka atau peserta didik diminta untuk berkelompok, tetapi ini berpasangan ya, teman sebangku, dengan kegiatan wawancara, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar rumah masing-masing. Nah, bisa disimpan juga di dalam tabel seperti sebelumnya. Kemudian setelah bekerja sama, ayo membuat karya. Nah, di sini karyanya itu peserta didik dapat membuatnya secara ekspresif atau bebas. Karyanya itu apa? Karyanya adalah sebuah pemahaman tentang jual beli yang mereka telah pelajari sebelumnya. Bisa berupa komik, cerita pendek, peta konsep, puisi, atau video. Jadi mereka bisa memilihkannya salah satu. Kemudian nanti disimpan atau dikirim tugas-tugas mereka itu ke dalam link Google Drive ini. Nah, teknik KSE yang muncul di sini adalah adanya latihan pengambil keputusan yang bertanggung jawab dan terampil berelasi dengan kelompok. Nah, di sini karena di sini itu individu, berarti nanti
Di sini adalah tekniknya itu hanya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian juga di sini peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan modul dan mendemonstrasikan hasil karya dengan membuat sebuah presentasi singkat ya. Presentasinya itu tadi sebuah portofolio. Kemudian ada kegiatan berefleksi, kemudian rangkuman jual beli tadi ya. Ada disertai gambar juga supaya menarik. Kemudian ada asesmen formatif yang di akhir itu. Nah, di sini saya membuat pilihan ganda 5 soal. Nah, kenapa 5 soal? Karena ini saya menggunakan pilihan ganda 2 tingkat. Yang tingkat pertama itu pemilihan jawaban dan tingkat kedua adalah memilih alasan berdasarkan pilihan yang pertama. Sehingga nanti maksud saya catatannya itu bobot nilai tiap skornya itu adalah 20. Nah, sedangkan nilai maksimalnya itu jika benar semua adalah 100. Seperti itu. Kenapa 20? Kenapa tidak 10? Karena mereka mengerjakan 2 kali pekerjaan. Yang pertama memilih dan yang kedua adalah menuliskan alasan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan remedial. Remedialnya itu sebuah karya kolaboratif tentang jual beli, bisa di mall atau pasar swalayan, atau juga bisa di pedagang di sekitar sekolah masing-masing. Nah, ini karyanya dapat berupa rangkuman, mind map, rekaman, atau video penjelasan. Ini pilih secara yang mereka sukai dan mereka minati. Kemudian dari remedial tadi ada pengayaan. Pengayaan ini adalah untuk peserta didik yang lebih ingin meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Di sini saya memperlihatkan kepada peserta didik bahwa ada atau terdapat ilustrasi gambar ayam, kemudian juga ada sop ayam dan ayam goreng. Jadi di sini ada pernyataannya itu, olahan ayam memang sudah menjadi salah satu makanan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan pengayaannya adalah, kalian itu tim penyuka ayam goreng atau tim sup ayam? Nah, apabila kalian menyukai salah satunya atau bahkan keduanya, sekarang kalian diminta untuk membuat proses skema kegiatan ekonomi yang dimulai dari kegiatan produksi hingga konsumsi ya, tentang skema alur kegiatan ekonomi yang akan menjadikan sebuah makanan daging ayam ini biar menjadi sop ayam. Bagaimana prosesnya sehingga daging ayam ini tepat berada di depan rumahmu, seperti itu. Dan juga di sini ada profil penulis bisa kita skip saja. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini saya ambil dari channel YouTube-nya Egy Afrista dari video pembelajaran kegiatan jual beli. Kemudian juga ada Castle itu menjelaskan tentang tadi di kata pengantar bahwa ada 5 aspek KSE. Seperti itu. Jadi cuman seperti ini saja sampai 18 halaman. Dan ini saya mengerjakannya itu sehari semalam. Maaf ya apabila masih banyak kekeliruan kata-kata maupun kata-kata yang tadi yang keluar dari mulut saya itu kurang membuat kalian paham, seperti itu.
Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan simakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.